Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Marbun dengan NIM 230310163. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Malik Kusale Angkatan 2023. Video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Kultur Jaringan dengan dosen pengampu Bapak Lukman SP MSI. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi mengenai definisi kultur jaringan dan mereview suatu jurnal yang berjudul Pengaruh IAA dan BAP terhadap induksi tunas mikro dan eksplan bonggol pisang kepok atau Musa paradisiaca L. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan metode mengisolasi bagian tanaman, organ, jaringan, dan sel yang menumbuhkannya dalam kondisi aseptik hingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Adapun kelebihan kultur jaringan yaitu yang pertama, tanaman seragam secara genetik, yang kedua, produksi tanaman bebas penyakit, yang ketiga, tidak tergantung musim, yang keempat, konservasi spesies langka. Nah, selanjutnya kekurangan kultur jaringan. Yang pertama, biaya yang cukup mahal. Yang kedua, resiko mudah terkontaminasi. Yang ketiga, tidak semua spesies mudah dikulturkan. Selain kelebihan dan kekurangan, di sini ada kendala kultur jaringan. Yang pertama, kesulitan sterilisasi. Yang kedua, ketergantungan pada hormon. Yang ketiga, variasi soma klonal. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan plantlet. Langkah yang pertama yaitu inisiasi kultur atau sterilisasi eksplan. Langkah pertama ini adalah mendapatkan eksplan atau bagian tanaman yang akan dikulturkan yang steril dari pohon induk. Bagian yang umum digunakan adalah ujung tunas atau nodus dari tunas muda. Dalam pemilihan eksplan ini, pilihlah tunas muda yang sehat dan bebas dari hama penyakit. Dan untuk mensterilkannya, eksplan harus disterilkan secara hati-hati untuk menghilangkan kontaminan mikroba ini. Biasanya melibatkan yang pertama, pencucian awal dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua, perendaman dalam alkohol 70% selama beberapa detik. Yang ketiga, perendaman dalam larutan baklin 0,5% hingga 2%, tergantung jenis eksplan dan tingkat kontaminasinya. Ini direndam selama 5-15 menit. Nah, langkah yang kedua, multifikasi tunas atau perbanyakan. Setelah eksplan steril, mereka ditanam pada media kultur yang sesuai untuk mendorong pembentukan tunas baru. Media yang paling umum digunakan adalah media NS. Nah, langkah yang ketiga, ada induksi akar atau perakaran. Tunas yang telah cukup tumbuh dan sehat perlu diinduksi akarnya sebelum dapat diaklimatisasi ke lingkungan eksternal aklimatisasi. Langkah yang terakhir yaitu aklimatisasi atau adaptasi ke lingkungan eksternal. Ini adalah tahap kritis di mana plantlet dipindahkan dari kondisi in vitro atau lingkungan terkontrol dalam botol ke dalam kondisi ex vitro atau lingkungan rumah kaca atau lapangan. Di sini saya mereview suatu jurnal yang berjudul Pengaruh IAA dan BAP terhadap induksi tunas mikro dari eksplan bonggol pisang kepok atau Musa paradisiaca L yang diterbitkan dalam jurnal Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara volume 6 nomor 1 Januari 2018 oleh Muhammad Sajali Sadat, Lutfi Aziz Mahmud Siregar, dan Hot Setiado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh IAA dan BAP terhadap induksi tunas mikro dari eksplan bonggol pisang kepok. Nah, selanjutnya metodologi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan UPT Benih Induk Hortikultura Gunung Johor Medan pada Oktober 2016 sampai Januari 2017. Rancangan yang dipakai yaitu rancangan acak lengkap atau RAL dengan dua faktor. Yang pertama IAA 1, 2, 3, dan 4 mg per liter. Yang kedua BAP 2, 4, dan 8 mg per liter.
Parameter yang diamati yaitu yang pertama, persentase munculnya tunas, yang kedua, umur munculnya tunas, yang ketiga, jumlah tunas. Nah, analisis data menggunakan uji Duncan pada taraf 5%. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Kombinasi IAA 4 mg per liter dan BAP 6 mg per liter memberikan terbaik dalam semua parameter. Yang pertama, 100% eksplan muncul tunas. Yang kedua, jumlah tunas tertingginya itu sekitar 1,00 tunas per eksplan. Yang ketiga, umur muncul tunas tercepat ada pada 17,83 hari. Kombinasi lain memberikan hasil yang bervariasi tergantung proporsi IAA dan BAP. Efek sinergis IAA dan BAP sangat berpengaruh terhadap proses morfogenesis, khususnya dalam pembentukan dan proliferasi tunas. Selanjutnya, pembahasan. IAA berperan dalam pemanjangan sel, sedangkan BAP dalam pembelahan sel, sehingga keduanya saling melengkapi. Masalah browning atau pencoklatan terjadi pada sebagian eksplan akibat oksidasi senyawa fenolik yang dapat menghambat pertumbuhan jika tidak dikendalikan. Upaya mengurangi browning dilakukan dengan sterilisasi air mengalir serta pemindahan eksplan ke media baru secara berkala. Kesimpulan dari jurnal yang saya review dan jelaskan tadi yaitu kombinasi IAA 4 mg per liter tambah BAP 6 mg per liter adalah kombinasi terbaik untuk menghasilkan tunas mikro dari eksplan bonggol pisang kepok. Disarankan dilakukan penelitian lanjutan untuk mengamati perkembangan tunas lebih lanjut hingga tahap aklimatisasi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang proses kultur jaringan. Bye.